Pemirsa, evakuasi hari kelima bencana longsor Kabupaten Banjarnegara kembali dilanjutkan di pagi ini dengan sejumlah alat berat yang masih terus dikerahkan untuk mencari korban. Sementara di hari ke-7 pencarian korban hilang longsor Cilacap akan dilanjutkan untuk mencari sisa 3 korban yang masih belum ditemukan. Lalu bagaimana persiapan pencarian lanjutan korban longsor di Banjarnegara dan Cilacap? Hari ini sudah ada jurnalis Metro TV Ica Ervina di Banjarnegara dan Nadia Soraya di Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana persiapan proses evakuasi di hari kelima pagi ini? Ya, Valerie, Febri dan juga pemirsa Metro TV dapat kami sampaikan pagi hari ini sejumlah tim gabungan telah mempersiapkan untuk melakukan proses evakuasi di hari kelima. Nanti akan dimulai sekitar pukul 6 pagi dan akan ditutup sekitar pukul 5 pagi mengingat jika memang hujan tidak turun di wilayah ini. Sementara evaluasi dari hari keempat kemarin, ini ada beberapa catatan diantaranya di mana untuk di wilayah bencana longsor yang terjadi di Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Ini catatan pertama adalah terkait dengan tanah yang masih bergerak di wilayah longsor. Yang kedua ini adalah terkait dengan embung yang berada di sektor A yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses evakuasi dari tim gabungan. Kemudian adalah kemarin ini banyak sekali warga yang mengevakuasi barang-barang berharganya di wilayah longsor. Ini ternyata membuat tim gabungan merasa khawatir terjadinya longsor susulan. Kemudian ini membahayakan juga para warga dan akan mengakibatkan korban jiwa sehingga pada hari ini para warga di wilayah Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum tidak diperbolehkan sama sekali untuk ke wilayah longsor maupun untuk mengevakuasi barang-barang berharganya. Selain itu, di hari kemarin ini ditemukan satu korban atas nama Tui berusia 50 tahun, seorang ibu rumah tangga, ditemukan di wilayah sektor A2. Ini merupakan di kecamatan atau di Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum di RT 3 RW 3 juga. Sementara itu kemarin juga sudah dikerahkan ekskavator ini sejumlah 6 dan hari ini kan ada penambahan ekskavator sehingga memang alat berat ini akan terus dimaksimalkan untuk mencari korban yang saat ini total yang masih dicari sekitar 25 orang sementara yang sudah ditemukan 3 orang. Hari ini akan ada penambahan 3 ekskavator sehingga total jumlah alat berat yang dikerahkan ini sekitar 9 ekskavator. Sementara juga akan dikerahkan Alkon untuk memudahkan pencarian korban di wilayah Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Kemarin juga dari bidang ahli geologi sudah datang untuk memberikan masukan terkait dengan embung yang berada di atas longsor di sektor A ini untuk bisa dibuang air di sana sehingga tidak membahayakan tim gabungan dalam proses evakuasi. Tidak hanya itu, dari tim gabungan saat ini juga akan terus memaksimalkan terkait dengan modifikasi cuaca. Mengingat kemarin ini di siang hari dan sore hari turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat membuat proses evakuasi dihentikan sementara dan tentunya ini tidak maksimal dalam pencarian korban di wilayah Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sementara untuk para pengungsi ini masih berada di 3 titik sekitar 930 orang pengungsi ini masih terus berada di wilayah yang amannya dan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa dari sekitar 440 kakak ini akan ditempatkan di hunian sementara dan ini masih dalam proses pencarian lahan tanah yang memang tidak kembali mengakibatkan atau yang aman tidak kembali terjadinya longsor di kedepannya. Valerie dan juga Febrian kembali ke studio. Baik, Ica Ervina dari Banjarnegara, kita sekarang menuju ke Cilacap, ada Nadia Soraya di sana. Nadia, bagaimana hasil pencarian terakhir dan pukul berapa pencarian nanti akan dimulai di hari ini? Ya, selamat pagi Febrian dan juga Valerie. Hasil pencarian kemarin dari tim SAR gabungan menemukan 2 korban hilang. 2 korban hilang ini merupakan Nina Puspita berusia 44 tahun dan Yanuar berusia 15 tahun. Untuk Nina Puspita ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di worksite B1, sedangkan untuk Yanuar ditemukan pada pukul sekitar 12 waktu Indonesia Barat, sekitar 1 jam setelah penemuan Nina di worksite B2. Yanuar ini merupakan masih satu keluarga dari ibu yang diketemukan pada kemarin di worksite yang sama. Di samping itu juga kalau kita melihat dari berlangsungnya pencarian kemarin ini sempat dihentikan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat lantaran memang hujan kembali turun dan ini menjadi salah satu kendala dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian. Di samping itu pada hari ini dari pencarian terpaksa harus kembali dilakukan karena memang masih ada 3
korban hilang yang masih belum ditemukan. Ketiga korban hilang ini berada di worksite B1, di mana masih ada 2 orang yang belum ditemukan, sedangkan satu lainnya ini berada di worksite A1 yang berada di bagian atas. Dan hingga saat ini untuk eskavator memang masih belum masuk ke dalam worksite A1 lantaran melihat dari kontur material longsor yang begitu tebal, dan ini sangat sulit untuk memasukkan eskavator lantaran kalau kemarin kita mendengar dari Menteri PU sendiri mengatakan adanya cekungan alam yang membuat proses evakuasi ini menjadi sulit, dan juga proses pencarian ini harus menggunakan alkon atau penyiraman air dan dilakukan penebangan pohon. Di samping itu juga kalau untuk pencarian di hari ke-8 di hari ini nanti akan dimulai sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, akan dibuka dengan adanya apel pagi terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh Kabasarnas RI Marsja TNI Muhammad Safi'i yang nanti akan tiba di lokasi tanah longsor, dan nanti akan apel diikuti dengan sejumlah jajaran dari Kakansar Cilacap dan juga nanti akan didampingi oleh Bupati Cilacap. Di samping itu juga kalau kita melihat dari data pengungsi yang saat ini masih berada di sejumlah tempat, diantaranya di Mardasa setempat, sekolah-sekolah setempat, dan juga di aula dari Desa Cibenying. Hingga saat ini masih ada sebanyak 298 kepala keluarga yang mengungsi, dan rencananya dari 298 KK ini akan direlokasi ke hunian sementara yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Namun hingga saat ini belum diketahui kira-kira tepatnya kapan relokasi tersebut akan dilakukan, karena memang dari Dandim Cilacap mengatakan untuk proses dari hunian sementara ini baru akan dibangun dengan proses selama 3 bulan ke depan. Tentunya kita akan melihat bagaimana nanti berlangsungnya apel pagi pencarian pada hari ini. Tentunya diharapkan untuk 3 korban hilang yang saat ini masih belum ditemukan, diharapkan dapat ditemukan pada hari ini. Untuk sementara itu, Febrian dan juga Valerie yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Nadia Soraya, dan sebelumnya ada Ica Ervina. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.